Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dengan topik pandangan mata terasa kuning, kunang-kunang, bergelombang, buram ya, atau agak gelap karena asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pandangan mata kuning, kunang-kunang, bergelombang, buram ya, atau agak gelap karena asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, jadi biasa ya, penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis itu memang sensasinya banyak sekali. Nah, khusus pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya yang masih punya keluhan terutama tentang pandangan mata. Nah, pandangan mata itu pernah saya alami ya, yaitu jadi macamnya itu ada kadang seperti kekuning-kuningan ya, kemudian seperti kunang-kunang, seperti bergelombang, buram ya, itu saya alami semua ya. Nah itu ketika pandangan mata itu muncul seperti itu memang kita menjadi cemas teman-teman. Kadang-kadang takut, wah jangan-jangan nanti saya pingsan kok, mata saya seperti ini. Nah kadang kan kita menjadi takut seperti itu. Nah ketika seperti itu maka kecemasan akan semakin tumbuh ya, semakin menjadi, dan pikiran itu menghayalnya yang negatif, wah jangan-jangan ini pingsan, bahkan jangan-jangan nanti mati dan sebagainya. Itu pokoknya berkecamuk ya di dalam angan-angan dan pikiran kita. Nah itu ketika kita belum memahami itu pasti akan seperti itu teman-teman ya, karena bagaimanapun juga yang dulunya pandangan itu selalu normal tapi tiba-tiba kadang menjadi kunang-kunang aja, ini sudah takut. Dan itu ketika orang itu mau pingsan, mau semaput, itu pasti pandangan seperti itu ya, bergelombang agak gelap, itu seperti itu. Cuma kalau pengaruh asam lambung ya, ini kita nggak pingsan ya, kita juga nggak semaput, nggak apa-apa, cuma pandangannya seperti itu. Nah itu yang menjadikan kita itu menjadi semakin takut, itu seperti itu. Nah yang lebih penting adalah kita harus memahami ya. Memang untuk memahami itu juga butuh waktu ya, tetapi terutama bagi penderita-penderita yang sudah agak lama, saya kira itu lama-lama akan menjadi paham. Nah, yang seperti saya alami begini teman-teman ya. Jadi pertama kita mengenali sebabnya ya. Sebab kenapa pandangan itu menjadi kuning, menjadi kunang-kunang, menjadi bergelombang, menjadi buram ya. Itu biasanya karena terjadi justru di saat kita sedang aktivitas ya. Contohnya kita sedang sholat Jumat, tiba-tiba pandangannya kuning. Nah, itu kita sedang bepergian ya, di jalan itu kadang juga pandangan bergelombang. Nah ini menjadikan kita itu menjadi semakin cemas itu.
Nah, begini teman-teman ya, setelah saya cermati ya, ternyata itu bisa disebabkan dari dua faktor ya. Pertama yang faktor secara fisik ya, kemudian yang kedua yaitu faktor secara psikologisnya atau secara mentalnya. Kalau secara fisik, contohnya ketika kita eh, agak banyak gerak ya, banyak gerak kemudian sampai agak capek, itu biasanya juga setelah kita berhenti ya, pandangan itu menjadi seperti itu. Nah, contohnya ketika kita mungkin harus habis aktivitas fisik yang berat ya, mungkin berlari atau mungkin apa gotong-gotong apa yang agak berat, nah itu kadang juga bisa seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi masih hubungannya dengan secara fisik, selain kita habis beraktivitas yang tidak biasa ya. Nah, itu bisa juga karena faktor kekurangan nutrisi. Contohnya kurang minum ya, sehingga terjadi mungkin dehidrasi ya. Nah, itu akhirnya juga pandangan bisa seperti itu. Akhirnya menjadi pandangan kuning, agak gelap, kemudian buram, bergelombang, kunang-kunang. Itu bisa jadi karena kurang minum. Nah, bisa jadi karena kurang nutrisi karena kita telat makan ya. Ketika kita telat makan ya, itu biasa seperti itu. Jadi mata ya sampai ini bergelombang, kunang-kunang, itu seperti itu, pandangan menjadi kuning itu seperti itu. Nah, itu yang secara fisik. Nah, kemudian secara mental itu pun ada juga. Nah, maka dari itu kita harus atasi satu persatu teman-teman. Ketika sensasi di mata itu muncul seperti itu. Nah, contohnya ya, pada saat saya mengalami seperti itu, mata kuning, kemudian bergelombang, kunang-kunang, buram dan sebagainya. Nah, itu langkah yang saya tempuh ya, solusinya yang pertama itu saya harus penuhi minum dulu ya. Kita minum ya, setelah minum cukup ya, ya katakanlah 1 gelas lah ya, 1 gelas, lebih dari itu lebih bagus ya. Usahakan minum air putih saja ya, air putih. Nah, setelah itu kalau misalkan ada makanan, kita sedikit makan ya, sedikit makan, yaitu makanan apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita sedikit makan. Nah, setelah seperti itu kita duduk tenang ya, duduk tenang. Pandangan usahakan jangan memandang sinar ya, jangan memandang sinar yang berlawanan ya, contohnya memandang lampu atau mungkin memandang sinar matahari. Nah, kita beri kesejukan ya kepada mata supaya memandang ke tempat-tempat yang sejuk. Nah, ketika sudah seperti itu ya, nah kemudian kok masih agak apa ya, ya belum pulih lah istilahnya ya. Nah, itu boleh kita tiduran ya. Tiduran itu jauh menjadi lebih tenang ya. Jadi lebih tenang dan pejamkan mata sekalian ya. Jadi walaupun nggak tidur ya, kita tiduran sambil kita pejamkan matanya seperti itu. Nah, sampai kita buka matanya itu nanti sudah kembali lagi. Nah, pada saat kita istirahatkan ya, entah itu dengan duduk tenang atau mungkin dengan tiduran ya, setelah kita tadi sudah minum kemudian sudah makan kita cukupi. Nah, itu sambil kita menenangkan pikiran juga ya, menenangkan pikiran juga, kemudian sambil di dalam hati kita ya mengafirmasikan hal-hal yang positif. Contohnya, ini sensasi biasa, saya tidak apa-apa, sensasi hanya numpang lewat, misalkan seperti itu. Nah, kemudian secara psikologisnya ya, untuk memperkuat mental ya, supaya kita tidak selalu ingat kepada trauma masa lalu, kemudian kita tidak semakin cemas. Nah, boleh sambil misalkan sambil berdoa, sambil berzikir ya, sambil membaca sholawat dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu nanti jauh menjadi lebih
secara mental juga tenang. Nah, kemudian secara fisik juga sudah terpenuhi kebutuhannya karena tadi sudah makan dan sudah minum. Nah, kemudian ini tadi kita lakukan pada saat pas sensasi itu muncul, teman-teman. Nah, ketika sensasi itu sudah kembali, sudah sembuh, nah ini untuk istilahnya antisipasi ya, untuk jaga-jaga. Nah ini dibutuhkan olahraga ya. Olahraga ini juga sangat penting ya, banyak gerak ya. Ketika kita sedang normal sebenarnya ya, sensasi itu kan sudah menghilang tadi ya. Nah, setelah itu kita rutinkan banyak gerak, teman-teman. Banyak gerak ini bisa dengan misalkan jalan lah ya, dengan jalan kaki, bisa jalan biasa di jalan. Kalau saya ini aktivitas di kebun seperti ini ya, seperti ini nih. Setiap kosong ya, tidak ada kegiatan, misalkan di pagi hari atau sore hari ya, misalkan saya sedang libur, saya biasa berkebun ya. Ini di belakang rumah saya, teman-teman ya. Jadi karena ini di kampung sehingga banyak tanaman ya, ada bambu, ada pisang, ada durian dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasa sekalian saya berkebun sambil olahraga sampai keluar keringat. Nah, dengan seperti itu maka ini akan memperlancar ya, memperlancar aliran darah, memperlancar oksigen ya, sehingga jauh menjadi lebih rileks ya, jauh menjadi lebih normal ya. Karena bisa juga mata ini berpandangan kuning, bergelombang, mungkin buram. Ini juga pengaruh karena sirkulasi ya, sirkulasi darah atau oksigen ini agak terhambat, teman-teman ya. Nah, maka dari itu untuk antisipasinya ya, ini kita lakukan itu yang ringan-ringan saja. Jadi yang penting kalau istilahnya untuk melatih fisik ya, katakanlah berolahraga ya, ukurannya yang penting keluar keringat ya. Contohnya ini ya, ini tadi sudah sekitar 1 jam saya di kebun, ini sudah kesana kemari, ini sudah berkeringat, teman-teman ya, sudah berkeringat. Bahkan juga saya bawa juga air minum ya, bawa juga rokok. Jadi kita bikin rileks lah, seperti itu, teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi memang selain kita misalkan berolahraga, ini juga kita relaksasi. Ini tujuannya adalah supaya secara mental juga segar, teman-teman ya. Jangan mengurung diri ya, mengurung diri di rumah terus ya. Kemudian ketika kita beraktivitas ke alam, ini jauh lebih damai ya, jauh lebih damai karena terserah kita ya. Kita bisa istilahnya berkomunikasi dengan tumbuhan, tapi mereka sesuai dengan keinginan kita itu loh. Jadi beda misalkan kita jalan-jalan tapi mungkin ke pasar ya, atau mungkin ke mall ya yang banyak orang. Kadang kan kita maunya rileks, waduh ketemu teman akhirnya harus menanggapi percakapan, nah, akhirnya menjadi tegang, menjadi tidak rileks ya. Maka jauh lebih rileks, lebih nyaman itu kita relaksasi di alam. Nah, ini salah satunya termasuk tips juga ya, supaya pandangan mata ini kita menjadi lebih normal. Bahkan tidak hanya pandangan mata, tapi secara keseluruhan ya, asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis ini lama-lama akan menghilang dengan kita beraktivitas yang katakanlah menyenangkan lah, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki sensasi seperti itu ya, pandangan mata tidak normal, nah itu jangan cemas, teman-teman. Pasti akan sembuh ya, tidak apa-apa. Yang penting kita semangat ya, kita kuatkan mental kita ya, badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya.
saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.